Nah, penyakit jantung koroner ini usianya sekarang semakin lebih muda nih terkenanya. Kenapa? Sehingga itu yang menyebabkan salah satu penyebab terjadinya kematian jantung mendadak tuh di usia muda. Mungkin dia gaya hidupnya baik, dia rajin berolahraga, tapi jangan salah, mungkin pada saat waktu dia diperiksa, jaga pola hidup. Jaga pola hidup mumpung masih muda, jadi jaga pola hidup. Pola hidup yang baik seperti apa sih? Selamat datang di podcast Ngobrol Santai bersama dokter spesialis Rumah Sakit Sumber Waras. Dengan saya Dr. Pratiwi sebagai host, dan pada episode kali ini kita akan ngobrol bersama Dr. Erik Hutama, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi Dr. Erik. Selamat pagi. Gimana kabarnya dok? Baik dok. Oke. Dok, jadi kali ini kita pengen ngebahas tentang jantung ya dok ya. Karena belakangan ini berseliweran dok kayak di sosial media gitu, kejadian-kejadian cardiac arrest atau henti jantung itu cukup sering, tidak sedikit lah dok terjadi gitu kan, bahkan di tempat umum. Dan yang menarik perhatian di sini adalah penderita atau yang mengalaminya itu ternyata masih usia produktif dok, masih muda gitu, di bawah 50 bahkan mungkin di bawah 40 dok. Nah, pertanyaannya kok bisa sih dok? Karena kelihatannya orangnya lifestyle-nya oke gitu kan, karena lagi olahraga, aktivitas, usianya pun masih produktif. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai henti jantung, mungkin paradigma atau rentang usianya sekarang udah mulai bergeser gitu ya, dok. Kalau mungkin yang kita tahu dulu henti jantung itu mungkin sering pada usia lebih tua gitu, misalnya usia di atas 50 tahun atau let's say usia di atas 60 tahun. Tapi sekarang benar kata dokter, memang henti jantung ini sudah banyak nih terjadi pada yang usia muda. Nah, pertanyaannya kenapa? Ada beberapa hal yang menyebabkan usianya itu mulai bergeser. Nah, yang pertama, kalau kita berbicara mengenai henti jantung, tentu penyebab paling seringnya itu adalah penyakit jantung koroner, serangan jantung gitu ya, penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini usianya sekarang semakin lebih muda nih terkenanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang pertama gaya hidup, ya. Gaya hidup sekarang kalau kita lihat mungkin merokok kita ngomong nih, merokok sekarang usia berapa sih orang udah merokok gitu ya? Usia udah merokok sekarang SMA mungkin dok. SMA sekarang bahkan ada berita anak SD udah mulai merokok. Iya benar. Anak SD, SMP sudah mulai merokok. Bayangkan kalau misalnya dia sudah mulai merokok dari umur yang jauh lebih muda dibandingkan mungkin yang zaman-zaman kita sebelumnya dulu, ya otomatis yang tadinya penyakit jantung koroner itu umur 40-50 tahun, ya tentu kalau dia merokok 10 tahun lebih muda, ya umurnya tentu akan bergeser gitu. Jadi mungkin dia akan terkena penyakit jantung koroner gitu ya, atau nanti mengakibatkan serangan jantung itu ya di umur ya let's say 20-30. Mungkin dia sudah pernah terkena penyakit jantung koroner. Sehingga itu yang menyebabkan salah satu penyebab terjadinya kematian jantung mendadak tuh di usia muda. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang mungkin sekarang awareness orang dengan penyakit jantung itu lebih tinggi gitu ya. Jadi berita-berita mengenai penyakit serangan jantung mendadak itu juga lebih banyak gitu, masyarakat terpapar. Nah, kalau usia muda itu selain penyakit jantung koroner, ada penyakit-penyakit lain, penyakit jantung lain selain penyakit jantung koroner yang menyebabkan hal tersebut. Seperti contohnya misalnya satu, ada penyakit jantung bawaan yang mungkin dia nggak tahu dari lahir. Baru ketahuan pas ya henti jantung gitu ya. Kemudian yang kedua, ada penyakit jantung namanya penyakit kelainan irama jantung. Nah, penyakit kelainan irama jantung ini seringkali justru mengenai populasi atau masyarakat di usia muda. Nah, kembali lagi, penyakit irama jantung ini kalau pasien ini tidak pernah dilakukan misalnya rekam jantung atau lain sebagainya, Screening gitu ya dok. Screening itu nggak akan ketahuan. Ketahuannya dari mana? Ketahuannya pada saat tiba-tiba dia pingsan atau dia henti jantung mendadak. Gitu. Itu yang seringkali
ya kita kalau kita bicara ya itu agak susah mendeteksinya karena tidak ada keluhan ya kecuali keluhannya pada saat nanti dia tiba-tiba pingsan. Ada gitu. gejala gitu. Ada ya, gejala itu yang kita susah mendeteksi kadang-kadang. Oke. Kemudian juga yang satu lagi mungkin ada penyakit lain seperti misalnya penyakit katup atau penyakit gangguan jantung yang lainnya lah yang memang menyerang terutama pada usia-usia muda gitu. Oke. Jadi kasus henti jantung dalam hal ini di usia muda gitu dok, ternyata ada beberapa kemungkinan penyebabnya gitu ya dok tentu ya? lebih banyak. Oke. Nah dok, kalau misalnya faktor gaya hidup sendiri dok, misalnya dia udah rajin olahraga tapi masih mengalami jantung gimana dok? Apakah dari faktor makanannya, diet apa gimana dok? Oke. Mungkin kalau gaya hidup, kalau kita ngomong gaya hidup tentu kaitannya lebih erat dengan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ya, karena kalau penyakit seperti kelainan katup atau kelainan irama jantung, penyakit jantung bawaan itu kan tidak ada hubungannya dengan gaya hidup. Jadi kalau kita ngomong dengan gaya hidup mungkin lebih erat kaitannya dengan penyakit jantung koroner. Nah, penyebabnya penyakit jantung koroner ini banyak dok. Memang salah satunya gaya hidup. Mungkin tadi dokter bilang mungkin pasiennya sering olahraga, kemudian jaga makan dan lain sebagainya. Tapi perlu diperhatikan bahwa itu hanya satu dari beberapa faktor resiko orang terkena penyakit jantung koroner. Mungkin dia gaya hidupnya baik, dia rajin berolahraga, tapi jangan salah, mungkin pada saat waktu dia diperiksa, ternyata dia ada kolesterol tinggi. Karena kolesterol tinggi ini kadang-kadang, meskipun kita olahraganya baik, kita jaga makan, tetapi secara genetik atau secara bawaan itu diturunkan kolesterol kita tinggi, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin dia ada diabetes. Karena kembali lagi, ya betul. Karena diabetes juga atau penyakit gula itu juga ada beberapa faktor yang memang diturunkan gitu, yang kita nggak tahu kalau kita nggak periksa, gitu. Kemudian yang ketiga, ya tentu ada beberapa hal lain seperti misalnya merokok. Tapi mungkin tadi pasiennya misalnya nggak merokok gitu ya, gaya hidupnya baik. Stres. Stres emosional. Dimana stres itu pasti terjadi dan pasti terjadi gitu ya dok ya? Betul sekali dok. Jadi stres emosional itu juga salah satu faktor resiko orang terkena penyakit jantung koroner. Gitu. Jadi memang kalau kita ngomong penyakit jantung koroner dan henti jantung itu sangat multifaktorial atau penyebabnya itu sangat banyak dok. Nggak bisa kita cuma ngomong pasien sudah gaya hidupnya sudah bagus, olahraga, tapi ada faktor-faktor lain yang tetap juga harus dicari. Diperhatikan ya. Betul sekali. Oke. Jadi terjadi pergeseran di sini dok ya, dengan berbagai faktor yang terjadi di masa kini, penderita penyakit jantung mungkin lebih muda gitu dok ya dari yang dulu-dulu kita pikir, dan ternyata memang bisa aja penyakitnya itu bukan karena kolesterol, maksud saya bukan karena penyakit jantung koroner saja, tapi ada beberapa penyakitnya yang tidak terdeteksi karena tidak ada gejala gitu dok. Betul. Jadi berarti di sini penting sekali untuk melakukan screening kesehatan jantung ya dok ya. Kira-kira dari usia berapa dok berarti kita bisa merekomendasikan seseorang untuk melakukan pemeriksaan screening jantung dok? Baik, kalau kapan untuk melakukan screening jantung? Yang benar-benar harus minimal pernah sekali gitu untuk melakukan screening jantung itu di usia 40 tahun. Itu screening yang sangat dianjurkan gitu. Nah, tetapi sekarang dari Amerika pun maupun dari Eropa sekarang sudah mulai bergeser. Mereka sudah mulai merekomendasikan untuk kita melakukan screening di usia 20 tahun. Gitu. Jadi lebih muda banget lebih muda lagi. Kenapa? Karena kembali lagi seperti yang tadi saya bilang dok. Jadi sekarang udah mulai ada pergeseran nih, udah mulai ada pergeseran penyakit jantung ini ke usia yang lebih muda. Jadi dari mereka pun sudah merekomendasikan untuk melakukan screening atau medical check up mulai dari usia umur 20 tahun. Gitu. Oke dok. Nah untuk 20 tahun medical check up jantung nih kayaknya kalau di kita nih, wah ngapain 20 tahun? Gue kan hidupnya aman-aman aja, lifestyle gue olahraga gitu kan. Ternyata penting juga gitu ya dok ya. Nah apalagi ada faktor resiko mungkin ya dok ya dari orang tua atau keluarga gitu ya dok ya. Nah untuk pemeriksaan screening kesehatan jantung ini kira-kira apa aja sih dok yang dijalankan oleh pasien? Kalau untuk screening jantung, sebenarnya bukan screening jantung ya, mungkin lebih ke screening secara keseluruhan atau screening kardiovaskular lah gitu ya. Karena kan penyakit kardiovaskular itu nggak cuma jantung gitu ya, ada stroke dan kawan-kawan. Yang perlu diperiksa atau yang dianjurkan untuk diperiksa itu ada beberapa hal. Yang pertama, profil lipid atau mungkin lebih dikenal dengan kolesterol gitu ya di masyarakat.
kolesterol. Nanti di kolesterol ini kita periksa terutama kadar LDL dan juga kadar trigliserid. Gitu. Kembali lagi kenapa? Karena itu yang tidak akan ada gejala kecuali diperiksa. Gitu. Jadi yang pertama tentu profil lipid atau kolesterol. Kemudian yang kedua gula. Untuk men-screening apakah pasien ini sudah atau menuju ke arah diabetes atau enggak. Karena mungkin kan ada istilah sekarang pre-diabetes gitu ya. Jadi mulai udah ada bakat atau cikal bakal menuju diabetes kalau memang tidak dijaga. Kemudian tadi profil lipid, kemudian kadar gula untuk diabetes, dan yang terakhir tentu yang lain-lain seperti misalnya fungsi ginjal, fungsi liver atau fungsi hati, dan juga asam urat. Paling yang standar kurang lebih seperti itu. Tapi dari semua itu yang paling penting adalah kolesterol dan juga gula. Oke. Kadar Untuk gula. rekam jantung atau ada orang kenal USG jantung atau kita sebut ekokardiografi itu kapan dok kira-kira diperlukan? Ya, kalau kalau tadi kan saya ngomongin untuk pemeriksaan lab ini. Tadi saya juga lupa bilang. Jadi mungkin kalau kita check up selain tadi pemeriksaan lab, ada pemeriksaan yang betul tadi dokter katakan, yaitu minimal dilakukan elektrokardiografi atau pemeriksaan rekam jantung. Nah, minimal banget yang harus dikerjakan itu adalah pemeriksaan rekam jantung. Kalau pemeriksaan seperti penunjang lain, seperti misalnya ekokardiografi, kemudian treadmill misalnya atau CT scan dan kawan-kawan dan lainnya itu sesuai dengan indikasi dok. Tapi yang minimal kita untuk screening adalah pemeriksaan rekam jantung atau EKG. Kalau echo itu, kalau ekokardiografi dan treadmill itu kalau misalnya ada indikasi seperti misalnya dari pemeriksaan pasien ada keluhan misalnya seperti sesak napas atau cepet capek atau dadanya ada nyeri. Nah, baru kita lanjutkan nanti pemeriksaan sesuai dengan gejala dari masing-masing pasien. Nah, khusus untuk treadmill, kalau treadmill ini dia indikasinya lebih banyak dok. Kalau treadmill itu untuk screening sebenarnya kalau ditanyakan perlu apa tidak, kembali lagi tadi sesuai dengan indikasinya atau enggak. Tapi apabila pasien untuk melakukan screening untuk mengecek kebugarannya pun itu tidak masalah. Karena treadmill ini digunakan untuk selain untuk mendeteksi salah satunya apa ada kemungkinan penyakit jantung koroner, juga bisa melihat tingkat kebugaran seseorang. Gitu. Nah, yang nanti kalau dari tingkat kebugaran itu kita bisa memberikan advice ke pasien yang mungkin untuk berolahraga dengan lebih banyak apa gimana. Oke dok. Nah dok, kan tadi kan karena dibilang usia muda sekarang udah ada kemungkinan untuk terkena penyakit jantung gitu dok. Nah sekarang kan udah canggih nih dok ya, orang-orang khususnya di sini orang usia muda gitu udah jamnya udah yang smartwatch gitu kan, udah ada ukur heart rate. Nah misalnya udah menerapkan lifestyle yang bagus, olahraga rutin gitu dok misalnya, tapi nggak tahu kalau ada keluhan riwayat penyakit jantung misalnya aritmia tadi. Kita bisa lihat nggak sih dok dari heart rate yang di smartwatch itu, dan kalau misalnya olahraga apakah ada batasan maksimal heart rate yang kita boleh sampai gitu dok? Soalnya kan kita bisa lihat kan olahraga heart rate yang segimana gitu dok. Memang penggunaan smartwatch ini nggak cuma di Indonesia gitu ya, di luar negeri pun bahkan sekarang sudah dianjurkan gitu. Nah, memang penggunaan smartwatch ini dia bisa mendeteksi adanya irama yang irreguler atau kita bilang irama jantung yang tidak teratur. Nah, dia cuma sebatas itu dok. Jadi memang smartwatch ini sedikit memberikan informasi ke penggunanya bahwa irama jantungnya ini kadang-kadang tidak teratur. Alarm gitu. Alarm. Ya. Nah, tapi tetap setelah itu harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan yang lainnya, seperti misalnya pemeriksaan rekam jantung atau mungkin pemeriksaan Holter namanya. Karena bagaimanapun kembali lagi penggunaan smartwatch ini hanya untuk memberikan tadi dokter bilang alarm aja, iramanya ini nggak teratur. Tapi bisa aja pada saat diperiksa normal gitu, karena tentu kan keterbatasan dari alat ya dibandingkan pemeriksaan yang lebih advance. Tentu penggunaan alat bantu seperti smartwatch ini mempunyai keterbatasan sendiri, tapi tetap sangat membantu untuk setidaknya memberitahulah kalau misalnya kadang-kadang iramanya tidak teratur. Nah, kemudian untuk terkait dengan olahraga, berapa heart rate yang sebaiknya dicapai atau maksimal pada saat berolahraga? Memang yang dianjurkan untuk penyakit kesehatan dari kardiovaskular atau kesehatan jantung itu di zona 2 dan 3 dok. Mungkin kalau teman-teman yang pernah menggunakan smartwatch itu kan ada heart rate range-nya itu ada stage-nya ya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 sampai 5. Kalau 4 sampai 5 itu kan dia sudah warnanya udah merah tuh. Nah, jadi yang dianjurkan itu adalah di range 2 sampai 3. Dan tentu range 2 sampai 3-nya itu ya berbeda sesuai dengan
masing-masing usianya gitu. Jadi kalau kita ngomong range pastinya tergantung dari usianya. Tentu kalau misal usianya lebih tua ya tentu heart rate-nya di range 2-3-nya ini mungkin lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang usianya 20-30 tahun. Tentu range 2-3-nya ini mungkin lebih tinggi gitu ya dok. Nah kenapa disarankan di range 2-3? Karena disitulah masih kita bilangnya olahraganya itu aerobik dok. Nah kalau sudah di atas itu olahraganya sudah bukan aerobik lagi, sudah olahraga yang anaerobik gitu. Kalau anaerobik itu ya kita bisa bilangnya bahwa jantungnya itu kerjanya sudah berat lah gitu. Jadi disarankan memang di range 2-3. Sekitar berapa dok? Berapa kali per menit dok? Mungkin kalau kita ngomong misalnya saya umur berapa nih? Saya kan umur 30-an ya. Berarti mungkin range-nya itu di sekitar 130 sampai 140. Oh, oke dok. Gitu. Oke dok. Nah dok, untuk pola makan dok, makanan apa saja yang baik untuk penderita jantung atau untuk mencegah terjadinya penyakit jantung dok? Untuk makanan sebenarnya prinsipnya yang paling baik adalah memperbanyak sayur dan buah. Itu sudah jelas. Nah, kemudian yang harus dikurangi ya tentu makan makanan yang tinggi kolesterol. Seperti apa misalnya? Yang tentu makan makanan yang minyak, menggunakan minyak, kemudian yang digoreng-goreng. Nah, itu kan tentu kan menggunakan minyak, dimana kalau kita tahu ya itu dapat meningkatkan kadar kolesterol. Gitu. Jadi yang dianjurkan tentu perbanyak sayur dan buah, kemudian perbanyak mungkin makanan ya jangan selalu digoreng gitu ya. Lebih bagus misalnya rebus atau misalnya gitu ya, ditumis atau misalnya dibakar, bahkan lebih baik itu dibandingkan dengan digoreng. Nah kemudian memang yang sekarang dianjurkan itu diet yang bukan yang paling bagus sih, salah satu yang terbaik mungkin menggunakan apa sih istilahnya itu kacang-kacangan ya. Oh iya. Kacang-kacangan mungkin kayak apa tuh namanya, kalau misalnya kita ke restoran kan ada yang plate apa namanya yang ada banyak kacang-kacangnya itulah, legum-legumnya. Nah itu yang diet biasanya tuh kalau Indonesia sih belum terlalu banyak mengadaptasi ya, mungkin yang banyak mengadaptasi itu ya daerah-daerah apa namanya Eropa gitu yang sarapannya menggunakan oat atau kacang-kacangan segala macam. Nah itu bagus itu. Tapi memang kalau di Indonesia agak susah gitu ya, karena kan masih pola hidupnya banyak kan nasi dan sayur-sayuran gitu ya. Betul dok. Oke dok. Nah dok, untuk pendengar kita nih dok, kira-kira bisa kasih saran nggak dok, atau kasih gambaran gejala untuk penyakit jantung ini dok, apa saja sih dok, dan selain nyeri jantung kira-kira ada nggak dok gejala yang khas atau gejala yang mengarah ke sana? Karena kan orang kan pasti jantung tuh pasti nyeri nih jantung, takutnya itu doang dok, padahal apakah mungkin ada gejala lain dok yang sebetulnya itu tanda-tanda atau alarm nih itu jangan-jangan sakit jantung gitu dok? Gejala untuk jantung itu kategorinya bukan kategori, secara garis besar hanya 4 gejala mengarahkan ke penyakit jantung. Yang pertama, dada tidak nyaman. Dada tidak nyaman ini bukan berarti selalu sakit dada. Jadi pokoknya dadanya rasanya nggak enak, terutama di sebelah kiri rasanya ditekan. Atau pasien ya pokoknya dok rasanya nggak enak gitu, aja berat gitu ya. Nah kadang-kadang kalau misalnya dia khas sekali dia bisa disertai penjalaran, atau mungkin maksudnya penjalaran itu dadanya nggak cuma sakit di dada, nggak enak di dada, tapi tangan kirinya juga rasa nggak enak, tembus ke punggung kadang-kadang, kemudian lehernya rasa kecekek atau rahangnya ini rasanya kecekek. Nah itu yang pertama. Yang kedua sesak napas atau mungkin kalau sesak napas itu kan analoginya kesannya berat banget gitu ya. Mungkin nggak orang suka bilangnya bukan sesak napas, tapi napasnya nggak lega gitu ya. Kalau mau tarik napas rasanya berat. Kemudian yang ketiga berdebar-debar atau bahkan pingsan. Minimal rasa mau pingsan gitu, pandangannya gelap. Dan yang keempat kakinya bengkak. Nah jadi gejala yang terkait dengan jantung mayoritas tentu ada gejala-gejala lain yang kurang terlalu sering, tapi yang paling sering adalah 4 itu. Oke dok, siap. Nah dok, kita udah masuk sesi terakhir nih. Tadi dokter udah banyak banget penjelasan ilmunya gitu dok ya. Dokter bisa kasih tips dan saran buat pendengar kita gimana nih buat
teman-teman yang mungkin masih usia produktif, apakah harus tetap aware gitu dok ya untuk mengenai kesehatan jantungnya, dan juga apabila memang ternyata sudah pernah mengalami atau terdiagnosis atau memiliki faktor resiko penyakit jantung ini bagaimana dok? Oke, jadi untuk sahabat-sahabat di Sumber Waras, jadi kalau kita berbicara mengenai jantung, ada beberapa hal yang mau mungkin bisa saya sampaikan gitu. Yang pertama, tentu jaga pola hidup. Jaga pola hidup mumpung masih muda, jadi jaga pola hidup. Pola hidup yang baik seperti apa sih? Mungkin tadi sudah dijelaskan juga, rajin berolahraga, cukup istirahat, jaga pola makan. Prinsipnya makan apapun boleh, yang penting jumlahnya jangan berlebihan. Itu aja. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman mungkin yang terutama juga apalagi yang sudah mempunyai faktor resiko di keluarga, disarankan untuk minimal melakukan screening atau check up itu di umur ya 20 tahun. Minimal banget usia 40 tahun. Tapi kalau misalnya umur 20 tahun itu jauh lebih baik. Karena bagaimanapun kita mencegah jauh lebih baik dibandingkan dengan mengobati. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya ada gejala, segeralah diperiksakan gitu. Karena memang yang saya bilang tadi, gejala-gejala jantung ini ada banyak gitu. Jadi kalau memang dari 4 yang tadi saya sebutkan udah ada yang dirasakan, itu sebaiknya segera mengkonsultasikan ke dokter gitu. Kemudian dan yang terakhir, pesan saya adalah bahwa jantung ya mungkin organ-organ lain juga ya, tapi terutama seperti misalnya jantung, otak, dan ginjal itu kan kurang lebih penyakitnya sama tuh, mirip-mirip. Nah, organ itu hanya diciptakan untuk sekali bekerja gitu. Jadi sekalinya rusak, dia tidak akan kembali baik. Sekalinya rusak, dia akan bertambah parah, atau setidaknya kita pertahankan supaya dia jangan tambah rusak. Tapi tidak akan bisa kembali lagi seperti normal. Karena makanya saya bilang jantung itu sekali pakai. Jadi jangan dijaga, jangan sampai dia sudah rusak. Karena kalau sudah rusak tidak bisa dikembalikan ke normal lagi. Kurang lebih gitu. Baik. Terima kasih Dokter Erik atas tips dan sarannya. Semoga teman-teman di sini makin aware ya dok ya akan kesehatan jantung, dan juga ingat terjadi pergeseran di sini bahwa saat ini memang semakin muda itu juga bisa aja terkena penyakit jantung, namun mungkin gejalanya tidak kamu alamin. Jadi harus kamu screening, terutama yang memiliki faktor resiko seperti keluarga atau orang tuanya yang mengalami penyakit jantung. Baiklah kalau begitu, terima kasih Dokter Erik atas penjelasannya, edukasinya. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan podcast selanjutnya. Terima kasih.